kembali kita ulangi. Katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati. Hatimu bakar dari dengan api urapanmu. Terima kasih Kudusku. Semua katakan, gerakan Roh Allah. Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan berlaku di timur, di barat, di utara. Lawatan Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, tetap kita berjuang. Ini adalah malam kedua. Saya percaya kita semua lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga permohonan permintaan kita kepada Tuhan akan segera dicurahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita satukan hati, kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan dengan satu pujian penyembahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Di akhir penyembahan kita, hamba Tuhan Bapak Sintua Herman Panjaitan akan memimpin kita di dalam doa penyerahan kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah oleh karena kemurahan Tuhan. Semua kita bernyanyi bagi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Oleh karena kebaikan Tuhan, maka janjinya akan dicurahkan bagi kita. Oleh kasih-Nya Tuhan, maka Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi kita. Itulah sebabnya kita betul-betul percaya kepada-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari. Mari angkat kedua tanganmu, katakan oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi pagi. Oleh karena kemurahan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, karena
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami Bapa, yang kami peroleh daripadamu Tuhan, menyertai seluruh hidup kami, sehingga membawa kami pada saat ini Bapa, di dalam kekuatan yang baru, yang kami rasakan Bapa, untuk kami terus Tuhan, dapat beribadah, tersungkur di kaki-Mu Bapa, lewat ibadah persekutuan kami, penyusulan Roh Kudus Tuhan, yang akan tercurah bagi kami, sehingga itulah yang menuntun hidup kami, yang itulah Bapa yang menolong kami Bapa, sehingga sukacita damai Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan melimpah bagi kami Bapa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang menyatukan kami, mempersatukan kami Bapa, dalam pujian kami, penyembahan kami Bapa, kerinduan hati kami Bapa. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan bersinar Bapa di atas pujian penyembahan kami, sehingga pujian penyembahan kami Bapa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa yang baik, inilah kuasa-Mu Bapa, suasana surga memenuhi tempat ini Bapa, sehingga kami yang lemah dikuatkan terus Bapa, dalam bertepuk tangan memuji-muji Engkau, mengagungkan nama-Mu Bapa. Hamba-Mu Bapak Guru kami Robert Sitinjak Tuhan, yang memimpin kami dalam penyembahan pada malam hari ini Bapa. Biarlah roh puji-pujian Bapa mengalir Bapa bagi kami Tuhan, sehingga kami Bapa dipersatukan dalam pujian penyembahan, mengangkat nama Tuhan dalam setiap penyembahan kami Bapa. Demikianlah Bapa dalam surga, seluruh daripada ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, memimpin kami sepenuhnya Bapa dalam penyembahan kami Tuhan. Demikianlah Bapa dalam surga, pagari semua lingkungan ibadah kami Bapa, sehingga bala tentara Tuhan terus berjaga-jaga atas pujian kami, sehingga kami Tuhan dilawat dengan Roh Kudus-Mu Bapa, dengan kesungguhan hati kami untuk terus memuji muliakan Kau Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, silakan untuk kembali duduk. Mari kita puji Tuhan. Saya mau kita semua bertepuk tangan lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat pujian bergirang bagi Tuhan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dia gerangkanku, oh dia gerangkanku. Semua bergirang bagi Tuhan, semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan akan melihat tepuk tanganmu, kekuatanmu, sehingga Tuhan akan memberikan daripada kasih-Nya kepadamu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita bersama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kau hari ini, ku bersuka sama dia gerangkanku. Haleluya.
kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjanjikan rohnya bagi kita. Tinggal kita, siapkah kita membuka hati, merendahkan hati di hadapannya, maka rasakan janji Tuhan akan dicurahkan kepadamu. Kita tambahkan lagi pujian kepada Tuhan yang berkata, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Saya undang kita semua bangkit berdiri, penuh semangat, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kegigihan, penuh dengan ketekunan. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan lewat kesiapan hati kita. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Haleluya. Kembali kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersukacita. Sepertinya kita belum memberikan kekuatan kita kepada Tuhan. Kita tambahkan satu lagi pujian bagi Tuhan. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Mari kita semua bersemangat. Semua kita bertepuk tangan lebih sungguh-sungguh. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Kembali kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Api Kristus sudah menyala. Api Api Kristus sudah menyala. Api Pentakosta menyala. Biarkan menyala. Api Kristus
Biarkan api itu terus menyala dalam hatimu. Bagi setiap orang, rindukan api itu menyala. Oleh sebab itu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap persembahan kita. Sebab Tuhan akan memberkati kita dari firman-Nya. Oleh sebab itu, berikan yang terbaik. Kita kembali berdoa, dua khusus firman Tuhan dan dua persembahan yang dipimpin oleh hambanya Bapak Guru Eliezer Lajuar di Sitanggang. Dan kita berikan persembahan yang pertama dan yang kedua dari pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Rasakan Roh Kudus ada di antara kita, rasakan kuasanya ada di tengah-tengah kita saat ini. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita dengan tinggi-tinggi. Kita ulangi dari awal, katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus. Glory, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu, kurasakan kuasa-Mu, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kasih kuasa
dalam surga. Kami sungguh percaya bahwa curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang telah tercurah di tempat ini Bapa melawat seluruh kami umat-umat-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami datang pada hari ini dalam segala kerendahan hati kami Bapa untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini dan untuk seterusnya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja melalui setiap hati dan pikiran kami pada hari ini Bapa. Biarlah kuasa Allah yang Maha Tinggi Tuhan yang terus menaungi seluruh hati dan pikiran kami Tuhan Allahku yang baik. Sehingga tidak satu kuasa apapun Tuhan yang menghalangi kerja kuasa Allah terjadi dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapak kami dapat datang kepada Tuhan hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami yang telah datang memuji nama Bapa pada hari ini, pujian pada Bahan kami. Semuanya itu Bapak kami sadari. Karena kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa di dalam sorga, kami memohonkan kepadamu ya Allah yang baik. Biar teruslah kasih karunia-Mu melingkupi setiap umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya Tuhan bagi setiap kami Bapa. Bahkan pada hari ini Kau Tuhan yang hadir di tengah ibadah kami, membaptis semua kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan melawatkan pada hari firman Allah yang akan disampaikan para hamba-hamba Tuhan. Firman pertama yang disampaikan Bapak Situa kami Remo Remanto Simbolon. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, pakai bibir mulutnya untuk berkatakan kebenaran firman Allah, memberikan semangat bagi setiap kami yang hadir pada hari ini Bapa. Oleh firman Allah itu kami dikuatkan dan boleh mengalami kebangunan rohani daripada Tuhan. Nah firman kedua disampaikan Bapak di atas budak kami sore dan Samosir. Tuhan yang meningkapkan firman pada hamba-Mu. Biarlah Kau pergunakan kami berulta hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah dengan benar. Sehingga tidak satu pun para hamba-Mu menyampaikan firman sewenang-wenang Bapak, tapi dari dalam hati mereka, dari dalam roh Allah. Itulah mereka disampaikan pada hari ini bagi seluruh umat-umat Tuhan yang hadir di tempat ini Bapak. Sehingga kami mengalami kemerdekaan, kuasa, pembebasan, kelepasan dari segala kuasa kendalian dosa kami Bapak. Oleh firman Allah yang menguasai seluruh hidup kami, maka biarlah semua boleh berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah seluruh pujian penyembahan kami Bapak, korban persembahan telah kami persembahkan kepada, berkenanlah Tuhan dalam semuanya. Sehingga Tuhan semuanya boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus bermati. Kuduskan semuanya Bapak, terlebih diri kami Bapak, biar menjadi persembahan yang hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan menjadi ibadah sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kamu sandarkan seluruh hati dan pikiran kami dan telinga pendengar kami kepada firman Allah Tuhan. Maka Tuhan berfirmanlah Tuhan, kami mau belajar siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak kami yang baik. Inilah dalam permohonan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan. Pertama akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sintua Raymond Remanto Simbolon. Kita sambut dengan satu pujian berkirang kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia naik. Haleluya, Roh Kudus turun atas kita pada malam hari ini. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita katakan lebih sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, dan anak-anak kami, para pemuda-pemudi remaja, sekolah minggu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang pertama, satu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-31.
Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31. Bila sudah ditemukan, mari ikuti, saya akan bacakannya bagi kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya! Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, dalam firman Tuhan ini, umat-umat Tuhan sedang berkumpul. Ketika itu Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Dalam kisah firman Tuhan ini dikisahkan bahwasannya Petrus dan Yohanes ketika mereka mengajar, banyak dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang di sana yang tidak suka dengan keberadaan mereka. Sehingga para ahli Taurat, bahkan Mahkamah Agung berusaha untuk menangkap atau bahkan mengusir Petrus dan Yohanes. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, ketika Petrus dan Yohanes terus bersaksi tentang siapa Yesus, dikatakan di ayat sebelumnya di ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Makin gusarlah para pembesar-pembesar ketika itu. Makin gusarlah ahli-ahli Taurat ketika itu. Karena mereka tidak mau kalau sampai nama itu menjadi tersiar di tempat itu. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mau mengusir Petrus dan Yohanes. Dikatakan di ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapa dalam nama itu. Banyak orang yang menjadi takut akan nama tersebut. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes berhasil, mereka tidak jadi diusir. Tetapi orang-orang yang percaya kepada nama itu, mereka berkumpul di satu tempat. Seperti kita inilah keadaannya. Kita berkumpul di tempat ini oleh karena kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Kami ulangi membaca, dan ketika mereka sedang berdoa, ketika kita sedang berdoa, maka goyanglah tempat mereka berkumpul, dan itu mereka semua penuh dengan roh. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, seperti apa sih Roh Kudus itu? Apa yang ada kita pikirkan ketika membayangkan sosok Roh Kudus itu? Apakah lidah-lidah api? Apakah air? Apakah sesosok bayangan? Seperti apa yang ada di benak kita? Karena dari yang saya pelajari, nanti kalau saya salah mohon dikoreksi Bapak Pendeta kami. Dari yang saya pelajari, antara dipenuhi dengan Roh Kudus turun atas kita, memiliki makna yang berbeda. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, dikatakan di sini, maka dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, berbeda dengan ketika Roh Kudus turun atas mereka. Dalam Lukas, sebagaimana Maria turun Roh Kudus ke atasnya. Setiap kejadian, kalau itu berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus turun. Seperti Roh Kudus turun berupa burung merpati. Seperti Roh Kudus turun ke atas Maria
karena Maria akan mengandung Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, dalam Kisah Para Rasul yang kedua kita lihat. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berbeda dengan Roh Kudus turun, berbeda dengan Roh Kudus memenuhi kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka keadaan kita, kondisi kita yang bersukacita. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kita, ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Nah, kalau firman Tuhan ini katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Atas kita maksudnya. Nah, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan memiliki kuasa. Bukan saja kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan kerjakan. Tetapi jauh di dalam itu Tuhan menghendaki kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat lakukan untuk menguasai hati kita sepenuhnya. Haleluya. Karena akan menjadi percuma Bapak Ibu, saya mendoakan orang sembuh, saya mendoakan ada kuasa itu Tuhan berikan. Tetapi saya tidak dapat menguasai hati saya tidak dapat menguasai hidup saya. Bukankah itu nantinya akan menjadi sia-sia? Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, kita bandingkan lagi. Dikatakan kalau Roh Kudus turun. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Nah, di sini dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Perkataan apa yang Petrus katakan? Perkataan tentang Yesus, perkataan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, di tempat ini bukankah yang disampaikan Tuhan itu, yang disampaikan hamba Tuhan adalah perkataan tentang firman Tuhan? Tetapi kenapa umat Tuhan tidak langsung turun dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena hanya kepada Petrus yang Tuhan berikan hal yang demikian. Bukan hamba-hamba Tuhan di sini tidak memiliki pengurapan, tetapi urapan itu berbeda. Pengurapan Petrus itu satu-satunya pengurapan seperti itu. Petrus yang memiliki kunci kerajaan surga. Ada lagi Petrus-Petrus yang lain? Tidak. Nah, Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, kami ulangi membaca, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang dan mendengar pemberitaan itu. Beberapa atau kerap kali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya katakan seperti ini. Aminkan sajalah dulu apa yang disampaikan hamba Tuhan. Karena dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Kita kan meyakini di tempat ini Tuhan yang bekerja. Maka Tuhan akan menyampaikan setiap kehendaknya melalui hamba-hambanya. Itu kan keyakinan kita, haleluya. Nah, ketika hamba Tuhan menyampaikan sesuatu, katakanlah khotbah di tempat ini. Hamba Tuhan kan manusia biasa, mungkin saja lidahnya bisa keseleo. Lalu mungkin Bapak Ibu, salah itu. Nah, ketika sedang berhadap-hadapan seperti ini, maka kami sampaikan, aminkan saja setiap firman Tuhan, aminkan saja dulu setiap firman Tuhan yang hambanya sampaikan, supaya tidak terjadi konfrontal saat itu juga. Nah, kalau Bapak Ibu mengaminkan setiap firman Tuhan yang kita yakini, yang datangnya dari Tuhan, sekalipun mungkin Bapak Ibu menemukan sesuatu yang tidak pas, buat catatan. Catat. Nanti ada waktu tanyakan kepada hamba Tuhan tersebut. Atau tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan yang lebih menurutmu. Tetapi jangan berdiri atas pengertianmu sendiri.
Yang celakanya kan berdiri atas pengertiannya sendiri. Enggak kayak gitu. No, jangan. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin menemukan sesuatu yang tidak pas, katakanlah karena Bapak Ibu sudah, ya, karena hamba-hamba Tuhan di sini SDM-nya masih di bawah oleh Bapak Ibu. Lalu mungkin ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu, kalau di dalam ibadah seperti ini, karena rujukannya saya selalu ingat sampai hari ini oleh almarhum Bapak Pendeta kita. Apa beliau katakan? La salah piau amit tonomudo. Pernah dengar? Haleluya. Pernah dengar? Haleluya. Masuk nih nama pamahon hatani Bapak Ido. Kan ya ada dok ke Bapak itu hita. La salah piau ikut amit tonomu. Inna do kan? Lapatan na asal unang adong do konfrontasi saat ibadah sedang berlangsung. Alana molo langsung ditolak ko. Karena begini Bapak Ibu. Kebenaran itu tidak semua. Kebenaran itu sakit. Kebenaran itu tidak semua orang mampu menerima. Apalagi yang salah. Iya kan? Sedangkan yang benar saja belum tentu semua orang mampu menerima. Apalagi yang salah. Nah, ketika ibadah seperti ini sedang berlangsung, mungkin ada niat atau maksud-maksud atau kehendak Tuhan yang lebih lagi. Di awal mungkin Bapak Ibu sudah, gimana ini? Tetapi coba lebih lagi. Karena mungkin ketika sesuatu itu tersingkap, banyak orang yang tidak akan mampu menerima. Ketika suatu kebenaran itu sedang dibuka, bahkan mungkin akan ada yang terluka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, mari datang kepada Tuhan hari ini. Buka hatimu selebar-lebarnya bagi Tuhan. Akui keberadaanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sebenar-benarnya engkau di hadapan Tuhan itu seperti apa sih? Kemarin di ibadah puasa, ketika saya ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari, hal pertama yang saya sampaikan, saya memohon ampun atau memohon maaf kepada seluruh umat Tuhan. Karena saya tidak mau menjadi sia-sia apa yang saya sedang sampaikan seperti ini ketika berkhotbah di mimbar ini. Kalau di antara umat Tuhan ada sesuatu yang terganjal di hatimu dengan saya nggak mau. Karena kebenaran seperti apapun yang saya sampaikan tidak akan pernah Bapak Ibu terima. Maka dari itu saya ulangi, kalau mungkin ada kesalahan saya di hadapan Bapak Ibu, di luar dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, saya bersedia mohon maaf. Bahkan kalau Bapak Ibu meminta harus berpuasa, saya akan berdoa berpuasa tentang hal itu. Karena sakit Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan. Kalau kami sendiri ditolak, sakit sekali. Nah, Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita mau bukan saja dipenuhi oleh Roh Kudus itu, tetapi kita mau benar-benar Roh Kudus itu turun atas kita. Karena antara dipenuhi dan turun atas kita ada sedikit perbedaannya di sana. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sukacita, maka keadaan kita bersorak, bersuka, bahagia, bersukacita yang tidak terkatakan. Maka hari ini benar-benarlah mengaku di hadapan Tuhan. Benar-benarlah mengaku keberadaanmu di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan menjadi milik kita. Maka mungkin kuasa Roh Kudus yang selama ini kita rindukan itu akan datang, turun, bukan hanya memenuhi kita, tetapi turun atas kita. Karena kalau Roh Kudus turun, ada bersama-sama dengan kita Roh Kudusnya. Tetapi kalau turun atasmu, atas kita, pribadi kita, ada kuasa yang Tuhan berikan. Terpuji Tuhan, kekal saat ini untuk selamanya. Haleluya! Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda kita, Bapak Pendeta Muda Suryo Obiran Samosir, yang sekaligus
memimpin kita di dalam doa dan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat malam hari ini. Kami undang untuk kita boleh bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan terakhir dari satu pujian dari bahasa Tapanuli, Songo Sunge Nama Baur. Mari kita anggap pujian ini seperti itulah jiwa kita haus akan Roh Kudus, supaya Tuhan melihat kerinduan kita, kehausan kita. Katakan songo sungai nama baur, songo nudan masaibor, songo rido di usia gijang kuasoi. Haleluya. Sungai nama baur, songo nudan masaibor, songo rido. Seho sian gijah ganup jolma boy maja asal ma olo porsea olo porsea ganup Patibu Mama Jalo unang saitar lalambo. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dengan tinggi-tinggi, sebab Tuhan akan mencurahkan rohnya pada malam ini juga. Bisa tinggi barasia Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk kembali duduk. Kita kembali buka firman Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang 42.
Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan judul atau perikopnya kerinduan kepada Allah. Saya ajak kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 3, 2, ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita benar-benar memahami bahwa hanya mereka yang benar-benar rindu, mereka yang benar-benar haus, maka merekalah yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari semua yang kita boleh lihat, peristiwa pencurahan Roh Kudus mulai dari Kisah Rasul pasal 2, pasal 4, pasal 8, pasal 19, bahwa semua memperlihatkan atau kita dapat atau temukan di sana satu indikasi bahwa mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh karena mereka memang punya kerinduan. Jadi tidak untuk sedang berbantah, bukan. Kalau kita tadi khotbah Bapak Situa kita tentang Kisah Rasul pasal 4 itu kita harus flashback ke belakang. Bukan Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 10 dan Kisah Rasul pasal 4 juga. Bahwa memang di sana terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Kornelius dan orang-orangnya mereka dipenuhi Roh Kudus saat Petrus sedang berkhotbah. Memang pengaruh juga karena kerasulan daripada Petrus. Tapi kalau kita melihat efek daripada kerasulan itu, seharusnya semua yang dia layani sudah semua harus penuh Roh Kudus dan pasti tercatat itu dalam Alkitab. Tapi kita harus percaya dan tahu bahwa semuanya sumber daripada orang yang bersangkutan. Seorang Kornelius yang tercatat dalam Alkitab, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang merindukan pengenalan akan Tuhan, tertanam di dalam diri Kornelius. Mari kita lihat dulu sebentar dalam Kisah Rasul pasal 10. Jadi proses selalu terjadi oleh karena kita sendiri sebetulnya yang harus peduli. Pasal 10 ayat 1.
Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Haleluya. Dia seorang yang saleh. Dia seorang yang takut akan Allah. Dia seorang yang senantiasa berdoa, namun belum mengenal Yesus. Tapi dari segala tindakan, dari segala perbuatan, dari segala tingkah lakunya, dia sudah pertunjukkan, perlihatkan bahwa dalam dirinya ada kerinduan harus mengenal Allah. Sudah tertanam di dalam hati dia, saya rindu mengenal Tuhan. Dia belum mengenal Yesus. Petrus yang kemudian datang di sana melalui perintah Roh Kudus untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dan lihat atas dasar kerinduan dia, kesungguhan dia untuk mengenal Tuhan sebelum berdoa, dia sudah penuh Roh Kudus. Haleluya. Saat masih berkhotbah, Petrus, karena memang kerinduan dia sudah begitu sangat dalam, dia ingin benar-benar tahu seperti apa Allah yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia puji, dia tinggikan. Dan atas dasar itulah Tuhan kemudian memerintahkan Petrus pergi menjumpai Cornelius. Dia sama seperti firman Tuhan yang telah kita baca, seperti apa tadi? Seperti rusa yang haus, yang rindu aliran-aliran air hidup. Memang pengaruh daripada Petrus sebagai rasul bisa juga, tetapi bukan itu yang menjadi inti utamanya. Tetap intinya adalah si Cornelius. Intinya tetap si Cornelius. Jadi jangan nanti saudara memframing, kalau saudara tidak penuh Roh Kudus, saudara salahkan nanti pengkhotbah yang mengajar saudara tentang firman. Gak ada di sini seperti Petrus, malas deh. Cari aja gereja yang ada seperti Petrus. Tambahnya asar saudara. Kemanapun saudara tidak akan ketemu, tidak akan pernah mengalami Roh Kudus kalau engkau tidak benar-benar memperlihatkan satu hati yang rindu, hati yang haus lewat perbuatan saudara. Karena Leus itu perlihatkan dia saleh. Ya, coba silakan saudara definisikan sendiri apa itu orang saleh. Dikatakan juga dia adalah orang yang takut akan Allah, banyak memberi sedekah. Itu sebuah ungkapan kerinduan dia. Tidak dia hanya berkata saya rindu, saya haus, saya kepengen, tapi tidak ada sebuah ungkapan kerinduan itu dalam bentuk perbuatan nyata yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saya mau katakan, antara firman dengan Roh Kudus itu tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah. Roh Kudus tidak akan pernah berfungsi kalau tidak ada firman dalam dirimu. Tidak ada firman yang kau lakukan. Dan firman Tuhan juga yang engkau tahu sebanyak mungkin tidak berguna kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi itu harus berjalan bersama itu. Kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, lakukan firman seperti Cornelius.
Kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, perhatikan firman Tuhan. Karena tidak bisa efektivitas daripada Roh Kudus itu hanya bisa bekerja kalau ada firman Tuhan. Itu makanya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita lihat dulu sebentar di sana. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Roh Kudus akan berfungsi ketika ada firman Tuhan yang engkau dengarkan setiap saat dalam khotbah, dalam pelayanan firman. Ketika sebanyak mungkin firman Allah ada di dalam dirimu, maka akan semakin berfungsi Roh Kudus untuk terus mengingatkan saudara, mengajarkan saudara tentang firman yang sudah engkau terima. Karena manusia itu sekalipun sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, kemanusiaan kita itu tidak akan pernah langsung hilang seperti langsung begitu saja, tidak. Ada kalanya juga kita akan jatuh. Ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita juga berdosa. Tapi Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepadamu, Dia akan selalu siap mengingatkan firman yang sudah engkau terima, supaya kemudian engkau yang sudah mulai mengalami kelemahan, engkau akan bangkit ketika Roh Kudus itu berbicara tentang firman Allah yang sudah pernah disampaikan kepada saudara. Di situ keajaiban daripada Roh Kudus ini. Ya. Kadang-kala kita berdosa atau melakukan sesuatu kesalahan yang tidak kita sengaja, atau barangkali kita melanggar firman Tuhan yang mungkin barangkali sudah kita lupa atau tidak lagi teringat dalam pikiran kita, tapi sudah pernah kita baca atau sudah pernah kita dengar. Lalu ketika kita melakukan satu kesalahan itu, luar biasanya Roh Kudus ini ketika Dia mengingatkan kita akan sebuah firman yang sudah kita tabrak, yang sudah kita langgar, pada saat hanya diingatkan saja sudah membawa satu kekuatan baru. Hanya sekedar diingatkan saja tentang satu firman yang sudah kita langgar, yang membuat kita berdosa, yang mungkin dosa yang tidak kita sengaja, saat hanya diingatkan saja sudah berdampak memberikan semangat yang baru dan akan mendorong saudara, mendorong setiap orang yang benar-benar hidup dalam Roh Kudus mencari firman itu sampai ketemu. Itu luar biasanya pekerjaan Roh Kudus itu. Ya, sesuai firman Tuhan ini. Dan saya sendiri sudah mengalami itu. Hanya sekedar diingatkan saja. Oh, karena memang Roh itu bisa kok berbicara. Di dalam hati kita Dia berbicara, kau langgar ini, begini firman Tuhan. Sementara kita sudah lupa di mana itu. Memang sepertinya saya akan pernah saya dengar atau pernah saya baca, tapi kita lupa itu di mana. Dan kita melanggar firman itu hanya sebatas Dia ingatkan ada firman Tuhan begini, itu sudah akan menjadi kekuatan baru bagimu dan mendorong saudara terus, memaksa saudara untuk harus temukan itu firman Tuhan. Lalu ketika saudara temukan itu firman Tuhan, maka akan terjadi sukacita yang baru, semangat yang baru. Haleluya. Itu firman Tuhan itu. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tidak mungkin kita tidak lupa dan tidak melanggar firman. Pasti kita melanggar. Pasti, emangnya kita dewa? Emangnya begitu kita
dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, lalu saat itu kita menjadi superhero. Oh enggak lah, enggak. Kita tidak akan menjadi superhero di sana. Kita tetap menjadi manusia yang bersifat daging, yang sewaktu-waktu akan mengalami kejatuhan dalam dosa. Tapi karena sudah ada Roh Kudus yang sudah mengurapimu, yang sudah memenuhimu, maka Dia siap menolong saudara, mengingatkan saudara akan firman yang sudah engkau langgar. Dan hanya diingatkan saja, itu sudah membuat roh kita kemudian akan bangkit dia. Lalu roh itu akan memaksa mendorong kita sampai harus temukan di mana itu firman tertulis. Saya berani mengatakan itu karena memang saya sudah alami hal seperti itu, saudara. Saya sudah alami itu. Saya langgar sesuatu firman Tuhan yang sama sekali saya tidak tahu itu di mana. Hanya saja ketika diingatkan bahwa itu firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan, kemudian roh saya langsung menerima, oh ya, memang sepertinya pernah saya dengar itu. Dan tidak menunggu waktu yang lama, saya langsung cari itu di mana itu tertulis. Itu masih dulu masih awam-awam saya. Awam-awam apa awan-awan. Belum saya menjadi seorang hamba Tuhan, masih ya kayak itulah. Masih pengikut setia saja. Dan luar biasanya roh itu mendorong saya harus temukan, harus dapatkan itu di mana tertulis. Yang tadinya sesuatu yang sudah melemahkan iman saya, merendahkan iman saya, yang sudah hampir-hampir seperti sumbu yang mulai padam itu. Itu makanya firman Tuhan berkata seperti itu. Dapat dikatakan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bulu yang seperti apa? Terkulai ya, tidak akan dipatahkannya. Itulah Roh Kudus, saudara. Itulah luar biasanya roh Tuhan menjamin saudara untuk dapat eksis masuk ke surga asalkan saudara mau mengikuti, menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus lewat firman Tuhan. Haleluya. Asalkan kita harus mau, ya kita harus mau. Ya itu luar biasanya Roh Kudus itu. Di situ mujizatnya, keajaibannya yang tidak bisa kita terjemahkan. Kenapa seperti itu? Kok hanya baru diingatkan saja tentang firman yang sudah pernah disampaikan, sudah mendatangkan kekuatan baru. Saya tidak bisa terjemahkan itu bagaimana. Peristiwa seperti itu terjadi saat keadaan iman sudah semakin lemah, semakin menurun. Saat pengharapan sudah semakin memudar. Oleh karena berbagai tekanan hidup, persoalan hidup, masalah kehidupan sering membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan mereka, menjadi lemah iman mereka. Tetapi engkau yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, engkau akan terus dibangkitkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan seperti sumbu yang pudar lalu dipadamkan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan seperti bulu yang terkulai lalu dipatahkan. Dia akan terus mengingatkan saudara tentang segala perkataan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Dan firman itu akan membangkitkan kita. Itu makanya saya katakan antara Roh Kudus dan firman Tuhan itu jangan pernah dipisah. Dan bukan boleh dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah firman dan firman itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Sama seperti ketika Yesus masih dalam dunia ini. Apa Yesus katakan? Bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya Yesus tidak pernah terlepas dengan Bapa di surga, dan Bapa juga tidak pernah melepaskan diri dengan Yesus. Lalu ketika Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi dalam dunia ini, maka pekerjaan penyelamatan itu kemudian dipercayakan kepada Roh Kudus dan firman. Itulah terus yang kita cari, yang harus kita dapatkan, supaya kemudian engkau bersama-sama dengan firman itu, engkau bersama-sama dengan Roh Kudus itu. Jadi jangan berpikir yang penting dapat Roh Kudus dululah, nantilah masalah firman. Oh, enggak bisa. Kecewa nanti Roh Kudusnya, berduka nanti Roh Kudusnya.
Atau kau berpikir, penting lakukan dulu firman, hafal dulu firman Tuhan, nantilah Roh Kudus. Saudara tidak akan bisa menghafal itu firman. Bagaimana cara menghafal itu? Sebanyak ini firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghafal itu? Gak bisa. Jadi keduanya itu harus bersama jalan dia. Firman Tuhan terus perhatikan, lakukan apapun itu firman. Lakukan saja. Sehingga ketika saatnya Roh Kudus dicurahkan kepadamu, maka Roh Kudus itu akan bisa bekerja dengan efektif untuk membangun imanmu, membawamu kepada hidup yang kudus. Dan saudara yang sudah diurapi Roh Kudus, jangan main-main dengan firman Tuhan yang sampai kepadamu. Dia akan berduka kalau engkau mengabaikan sedikit pun dari setiap firman Tuhan. Engkau yang sudah diurapi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, jangan abaikan firman Allah. Dia akan berduka. Ya. Lalu dia akan meninggalkan saudara. Apa dikatakan firman Tuhan? Bahwa roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang diingininya dengan cemburu. Di mana tertulis itu? Coba. Kita mana? Matius atau Ibrani? Kita baca dulu. Roh yang diberikan kepada kita atau kepadamu adalah roh yang diingininya dengan cemburu. Ya, Matius dah. Yakobus. Ya, kita lihat dulu. Pasal berapa yuk? Yakobus pasal yang keempat. Ayat 5. Baik, perhatikan ini. Saya akan bacakan, saya akan terangkan sedikit. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, maksud daripada roh yang diinginkan, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Saudara silakan mencoba belajar mencari terus terjemahan-terjemahan Alkitab ini supaya wawasan kita terbuka, pemahaman kita semakin luas. Tapi hati-hati, tetap waspada. Maksud daripada firman Tuhan diingininya dengan cemburu itu berbicara bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita punya keinginan yang kuat yang tidak bisa ditawar-tawar. Dia punya keinginan yang kuat. Apa yang dia mau harus terjadi, harus dilakukan. Itulah Roh Kudus. Dia tidak mau sedikit pun kita, satu iota pun kita menjauh daripadanya. Dia tidak inginkan. Dia inginkan kita terus nempel terus kayak perangko. Itu inginannya. Tak mau dia kita sedikit pun punya jarak dengan Roh Kudus. Dia sangat tidak suka. Diingininya dengan cemburu, punya kekuatan, punya kemauan yang harus kita patuhi, kita lakukan. Lalu bagaimana ini? Kalau kita berpikir, waduh ini berat, kayaknya nggak bisa deh saya seperti itu, banyak yang saya langgar.
Banyak yang saya langgar daripada keinginan Roh Kudus itu. Ayat ke-6 katakan di sana. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Artinya, sepanjang kasih karunia Tuhan itu ada dalam dirimu, maka kasih karunia itulah terus yang akan menolong saudara dari keinginan Roh Kudus yang mengharuskan kita melakukan apa yang Dia mau. Tetapi ketika kita melanggar, menjauh dari keinginan Roh Kudus, ada kasih karunia Allah yang memberikan kesempatan kepada setiap orang memperbaiki perilaku mereka. Makanya tadi saya katakan Roh Kudus itu selalu beri kesempatan. Dia tidak akan langsung padamkan kalau kita sudah seperti sumbu yang pudar, seperti bulu yang sudah terkulai. Itulah kasih karunia lebih besar. Dikatakan tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, daripada keinginan Roh Kudus itu. Kalau tidak, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, maka jangan sampai saudara kehilangan kasih karunia Tuhan. Karena bagaimanapun engkau pasti akan berdosa terhadap Roh Kudus. Sementara akibatnya kan sangat mengerikan loh. Orang yang berdosa kepada Roh Kudus, katanya kan firman Tuhan katakan tidak bisa diampuni, sulit untuk diampuni. Tapi sepanjang masih ada kasih karunia Tuhan dalam dirimu, maka kasih karunia itu Roh Kudus itu sendiri akan terus berusaha mengingatkan saudara, mengingatkan kita terhadap firman Allah yang sudah kita terima, yang sudah sampai kepada kita, supaya tidak terus berdosa kepada Roh Kudus itu. Jadi seperti itu. Jangan terlalu serius kita menanggapi. Kalau barangkali ada orang mengkhotbahkan, kalau kamu berdosa kepada Roh Kudus, matilah kau. Makanya saya bilang, jangan ikut bertempur, kata Sinaga Bonar. Sekarang matilah kau. Enggak ada itu. Ada kasih karunia Tuhan yang akan terus memelihara hidup kita, yang akan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk terus mengajar kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pelanggaran, akan perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia, aduh sudah lama kita mitop semua. Mitop, tahu mitop? Padam, udah lama. Jadi itu pun harus kita tangisi itu sama mulai tema Tuhan. Ang kudang alani asi-asi mga selesai biaw be. Aku goto be songod dia. Sa pesonari pe autok songod ido pe bobohana mo. Budo. Ya. Jadi kembali dulu kepada Mazmur 42 tadi. Apa dikatakan di sana? Ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara harus menangis itu. Tangisi nasibmu. Baik engkau yang sudah penuh Roh Kudus tetapi tidak pernah setia taat kepada keinginan Roh Kudus, tangisi dirimu. Engkau harus jadikan air matamu menjadi makananmu. Haleluya. Jangan mendelik. Jangan salahkan Roh Kudus. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan firman. Jangan salahkan khotbah. Tetapi jadikan air matamu menjadi makananmu siang dan malam. Begitu. Tangisi. Menangis kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kerinduan kita itu menjadi dasar utama. Dasar utama. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu juga, ketika dicurahkan Roh Kudus di sana secara kolektif, semua orang penuh Roh Kudus di sana. Itu juga latar belakang mereka punya kerinduan.
Mereka rindu karena Yesus menjanjikan kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka rindu bah, sungguh dia menuai Tuhan babak. Tebu naira Roh Kudus. Allah babegi hatana itu kan. Dengar saja bahasanya Roh Kudus sudah sangat membuat kita seharusnya ternganga mulut kita ingin menikmati seperti apa Roh Kudus itu, dan itu yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Mereka dibaptis, diurapi Roh Kudus secara kolektif, keseluruhan mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Alana sama hanasida merata kerinduan nasida dak songo kita paling mahita piga na rindu nasiba sera rindu sedana ay dak ya rindu. Yang satu haus, yang satu tidak pernah haus. Honda butok terus. Jadi kalau mereka yang di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal kedua itu semua mereka memang merata dia. Semuanya mereka memiliki rasa yang sama, rasa haus yang sama, rasa rindu yang sama, sehingga mereka semua tidak ada satu orang pun di sana yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kerinduan. Termasuk itu Kisah Rasul pasal 4. Itu efek tekanan hidup yang terjadi kepada jemaat itu. Mereka merindukan suasana damai, suasana tenang, karena pada saat itu mereka sedang terintimidasi, tertekan, berada dalam suatu tekanan yang sangat berat, mengancam hidup mereka selama percaya kepada Yesus. Dan hal itu yang membuat satu kerinduan kepada mereka harus kemudian merasakan pertolongan Tuhan. Tekanan bisa mendorong kita menjadi rindu. Jadi kalau ada tekanan dalam hidupmu, apapun itu, entahkah itu tekanan karena anak, karena keluarga, karena suami, karena ekonomi, karena apapun, jadikan itu menjadi sebuah motivasi untuk engkau merindukan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Haleluya. Jangan jadi pendilian itu. Buah mabenok kemartami yang lagi susah pikirku naik, gak usah pikirku. Lagi gudang naik pahata-hata au, lagi gudang naik paburuk-buruk, baru benok kemartami yang. Tapi kalau Kisah Rasul pasal 4 itu, justru tekanan itu yang membuat mereka menyatukan hati mereka, berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga tempat mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jadi kembali kepada kerinduan kita, saudara. Percayalah, kerinduan kita. Ya, yang saya belum bisa sampaikan, bagaimana cara untuk menciptakan sebuah kerinduan? Hanya ini yang menjadi persoalan. Karena ini bukan sesuatu yang bisa direkayasa, enggak ada teorinya. Saya perhatikan kerinduan itu muncul daripada dirimu sendiri, atau barangkali mungkin dengan banyak baca firman akan tumbuh kerinduan dalam dirimu. Maka belajarlah banyak-banyak terus membaca firman Tuhan. Siapa tahu seperti itu. Saya tidak punya trik untuk itu. Membangun kerinduan atau rasa haus seperti rusa yang merindukan sungai. Saya juga belum punya cara bagaimana itu. Dan sebelum saya temukan firman Tuhan. Tapi dasar utama orang diurapi, dipenuhi, dibaptis Roh Kudus adalah ketika mereka menjadi seperti rusa yang merindukan air. Mereka yang haus. Kita tambahkan dulu dalam Yesaya sedikit lagi ya. Yesaya pasal 44. Ayat 3. Yesaya 44 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Allah, Yesus akan mencurahkan air ke tanah yang haus, akan mencurahkan Roh Kudus ke atas keturunanmu. Engkau yang benar-benar haus, engkau yang benar-benar rindu.
Kesanalah kemudian Tuhan akan mencurahkan air. Kesanalah Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Orang yang benar-benar mengalami rasa kehausan. Bahkan lihat seperti khotbah kemarin, ya. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Diberkati saudara, ya, diberkati. Kehidupanmu diberkati. Kemarin sudah saya khotbahkan itu dalam kitab Yehezkiel pasal 36 itu. Dia tidak hanya sekadar memberkati kerohanianmu, memberkati hidup saudara. Ekonomimu juga diberkati kalau Roh Kudus itu benar-benar bekerja secara efektif, secara maksimal di dalam diri saudara. Tidak hanya memberkati kerohanian saudara, namun juga memberkati ekonomi saudara. Haleluya. Ya, jadi ada yang tinggal. Bukan berarti kita kejar Roh Kudus, kita kejar Tuhan, tinggal itu kekayaan, tinggal itu materi. Enggak. Tetap akan dapatkan itu asalkan memang benar-benar sudah engkau maksimal itu Roh Kudus mengerjakan keselamatan dalam dirimu. Asalkan Roh Kudus itu benar-benar efektif dalam hidup saudara, membawa saudara kepada seluruh kehendak Allah, kepada seluruh kebenaran Tuhan. Maka berkat-berkat dunia ini pun dipastikan dengan firman ini tetap akan menjadi milik saudara. Jadi mari kita, gak ada yang menjadi tinggal. Orang kadang berkata, bah serba salah ti namar Tuhan on, pindah burjuh Tuhan, tinggal ulahon, dah, jangan na tinggal, lah coba kamu, jangan na tinggal. Na saat na dope, na maksimal dope kita mangulahon, sungguh dia lomoni rohani todi. Kita belum maksimal mengerjakan seperti apa kemauan Roh Kudus, keinginan Roh Kudus. Kita masih sering petak umpet. Petak umpet. Mana petak umpat? Asal mau nang petak ampat. Petak ampat itu kubus. Ya. Bermain petak umpet dengan Tuhan. Ya, saat dia merasa terusik dagingannya, sembunyi dulu ah. Cari aku, kejar aku, kau ku tangkap. Nggak bisa. Sehingga akhirnya kita kehilangan semua. Kehilangan pengurapan, kehilangan keselamatan, kehilangan berkat. Lalu kita berdalih, alani nama Tuhan umai. Alani nama Tuhan umai. Alani nama Pentakosta umai. Bukan, alani hita. Alani nggak dijamin firman Tuhan. Ya, kitab Yehezkiel kemarin sudah ceritakan itu. Dan kemudian di dalam kitab Yesaya sudah disekakan. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Ini berkat-berkat kehidupan saudara. Jadi tidak ada yang tertinggal. Coba, kurang apa lagi? Kurang apa lagi kalau kita benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kendalinya Roh Kudus. Tidak ada yang kurang. Engkau menikmati berkat surga, engkau menikmati berkat dunia ini, berjalan bersama-sama. Mari saya sebenarnya berpikir kayaknya salah saya mungkin Tuhan mengadopsi itu istilah orang Batak itu, hamoraun, hagabeun, hasangapun itu. Rupanya dalam Alkitab juga bahwa hal yang sama juga terjadi kepada orang-orang yang percaya. Mereka mengalami semua. Kurang kaya apa lagi si Salomo? Kurang terhormat seperti apa Daniel, seorang raja Nebukadnezar bersujud menyembah seorang yang bernama Daniel. Dia ditinggikan, diangkat setinggi mungkin dalam kerajaan Babel. Seorang yang sungguh-sungguh percaya menyerahkan diri kepada Tuhan. Seorang raja pun bersujud, berlutut kepada Daniel. Dia dihormati. Saya takut kemarin salah. Saya cari. Itu punya orang Batak itu. Jangan-jangan salah Tuhan. Kok saya katakan bahwa itu juga adalah milik orang percaya. Adakah bukti Tuhan? Firman-Mu apa? Rupanya Daniel. Ya, Daniel saudara nanti baca itu. Ya, Daniel pasal berapa itu?
ketika dia menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Setelah dia tafsir itu mimpi, dia jelaskan itu mimpi, Raja Nebukadnezar berlutut menyembah Daniel. Dia dihormati, dan dalam kerajaan itu dia menjadi orang ketiga dalam kerajaan Nebukadnezar. Kurang hormat seperti apa lagi? Apakah itu terbatas kepada Daniel saja, tetapi kepada saudara, kepada kita, kepada semua orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadamu, engkau akan diberkati menjadi orang kaya, menjadi orang terhormat, menjadi orang-orang yang gabi. Apa bahasa Indonesia? Alana itu bahasa Batak kuna wala psikat. Hamoraon, hagabeon, hasangapo. Hagabeon, gudang anak. Nah, kurang gudang anak si Jakob. 10 tahun. Saya ada buru-buru 12 bawah. Orang godang, kurang gabi. Orang percaya itu gabi. Anaknya banyak, gak ada kita yang punya anak sebanyak itu. Jadi supaya tercatat itu semua, terdaftar itu semua, bahwa apa yang dikatakan orang Batak yang dikejar-kejar itu, Hamoraon, Hagabion, Hasangapon, itu adalah juga sebuah kebenaran firman Tuhan. Hanya saja mereka salah bagaimana untuk mendapatkan itu. Mereka menganggarkan kekuatan mereka, mempergunakan pikiran mereka, kemampuan mereka, tipu-tipu mereka. Tetapi saudara, kita yang sudah mendengar firman lewat Roh Kudus yang benar-benar maksimal dalam dirimu, efektif membangun imanmu, bekerja sama antara Roh Kudus dengan firman Tuhan dalam kehidupanmu, akan membangun seluruh hidupmu, memberkati seluruh hidup saudara. Puji Tuhan. Jadi kembali kepada kerinduan saudara. Ya, rindukanlah. Ya, rindukanlah. Bagaimana caranya terserah saudara. Bisa juga berpuasa saudara. Bisa juga berpuasa. Bisa juga terus membaca firman Tuhan. Siapa tahu nanti di sana ada petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan tentang bagaimana seseorang itu mengalami satu kerinduan dan rasa haus untuk mengenal Allah di dalam Roh Kudus itu. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Renungkan firman Tuhan itu. Lakukan seperti firman itu. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Semua kita kembali berlutut dan sungguh-sungguh kita berdoa.